Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan Renungan Harian Kristen hari ini. Di mana melalui renungan ini saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu ingin berlangganan dengan renungan ini, silahkan lihat tombol gabung di bawah video ini. Kalau tombol gabung masih berwarna hitam, silahkan ditekan dan pilih paket berlangganan saudara, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Mari dukung pelayanan ini dengan cara klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini. Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 5 ayat yang ke-1 sampai 10. Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Judul renungan kita hari ini adalah Menang dari Masa Sulit Kita. Sahabat suara kasih, krisis menjadi hal yang bisa kita alami kapanpun,
dalam kondisi saat kita siap atau tidak siap, situasi yang kita hadapi bisa menjadi semakin buruk atau semakin baik. Namun yang terpenting dari itu adalah kita bisa memilih respons kita. Pilihan kita sangat menentukan kemana kita mengarahkan hidup kita. Apakah itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, atau menjauhkan kita dari Dia karena rasa putus asa yang mendalam? Jadi kita yang punya kuasa untuk menentukan pilihannya. Jika kita bandingkan kisah di dalam Alkitab, atau bahkan kehidupan kita di zaman ini, tidak ada krisis yang sebanding dengan krisis yang dialami Tuhan Yesus sebelum penangkapan di Taman Getsemani hingga penyalibannya. Namun penulis kitab Ibrani menyampaikan bagaimana Yesus meresponi krisis tersebut. Katanya, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 7. Tuhan Yesus sendiri meresponi krisis dengan doa. Dia berseru kepada Bapa yang sanggup memberikan kekuatan dan menyelamatkannya dari maut. Bagaimana dengan kita? Kita butuh Tuhan untuk mempersiapkan hati kita melalui krisis, dan kita perlu mengambil langkah berani. Dimulai dari berdoa. Inilah yang dilakukan Yesus dan banyak tokoh Alkitab lain, seperti Daud, Nehemia dan Ayub. Mereka memilih untuk mengungkapkan krisis yang mereka alami di hadapan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Potongan doa Yesus yang berkata, "Bukan kehendakku, tetapi kehendak jadilah," adalah satu bukti penyerahan diri Yesus yang absolut kepada Bapa. Ia tahu bahwa kehendak Bapa harus terjadi melaluinya. Naikkan pujian syukur. Di dalam 2 Tesalonika 5 ayat 16-18, Paulus menyampaikan kalimat penguatan yang berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal." Sahabat Suara Kasih, saat ini, apakah Anda sedang menghadapi situasi yang sulit? Sudahkah Anda membawanya dalam doa seperti Tuhan Yesus? Mari berhenti sejenak, serahkan setiap pergumulan kepada Tuhan, percaya kepada rencananya, dan naikkan ucapan syukur. Marilah kita renungkan, Tuhan mau kita bisa menang di dalam segala masa-masa krisis, seperti Tuhan Yesus sendiri yang telah melalui krisis yang membawanya kepada kemenangan. Hari ini, mari memilih meresponi krisis dengan cara yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.